Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andriani dengan NPM 2340402014. Perkenalkan, nama saya Rianda Artasya dengan NPM 2340402016. Perkenalkan, nama saya Salwa Rania Putri Yulian Lufnana dengan NPM 2340402051. Perkenalkan, nama saya Mutia Wildani dengan NPM 2340402047. Aku Nimas Putri Wulandari dengan NPM 2340402057. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai data statistik, SPSS, dan juga running data. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel pertama, yakni tabel deskriptif statistik. Tabel deskriptif statistik di atas memiliki 4 variabel, yakni nilai tukar, suku bunga, inflasi, dan yang terakhir ada neraca perdagangan. Di dalam tabel deskriptif statistik ini juga memiliki 3 kolom. Yang pertama ada kolom mean. Kolom mean ini menunjukkan rata-rata nilai dari masing-masing variabel. Yang kedua ada kolom standar deviasi. Kolom standar deviasi ini memberikan informasi tentang seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Yang terakhir ada kolom N. Pada kolom N ini terlihat bahwa semua variabel memiliki 143 observasi dan menunjukkan bahwa data tersebut tidak memiliki nilai yang hilang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian table variable insert atau remove. Nah, table output variable insert atau remove ini menunjukkan variabel independen yang digunakan dalam analisis regresi, yaitu suku bunga X1, variabel bebas yang mewakili tingkat suku bunga, inflasi X2, variabel bebas yang mewakili tingkat inflasi, neraca perdagangan X3, variabel bebas yang mewakili kinerja neraca perdagangan. Adapun variabel dependen yang dipakai dalam analisis ini yaitu variabel nilai tukar. Variabel terikat yang menjadi fokus analisis untuk melihat bagaimana ketiga variabel bebas ini mempengaruhinya. Nah, analisis regresi menggunakan metode enter. Tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel remove tidak ada angkanya atau kosong. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel modal summary. Terlihat pada tabel tersebut terdapat R² sama dengan 0,103, yang artinya hanya 10,3% dari variasi nilai tukar atau Y yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas seperti suku bunga, inflasi, dan neraca perdagangan. Selanjutnya ada adjusted R² sama dengan 0,083. Nilai ini menunjukkan hasil yang disesuaikan untuk jumlah variabel dalam model. Nilai rendah ini mengindikasikan model kurang kuat dalam menjelaskan nilai tukar. Di sini saya akan menjelaskan tabel 4 yaitu ANOVA. Tabel output ANOVA di atas memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel suku bunga X1, inflasi X2, dan neraca perdagangan X3 secara simultan terhadap variabel nilai tukar Y. Nah, tabel yang kelima adalah tabel koefisien, di mana tabel koefisien ini digunakan untuk melihat bagaimana sih pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y, baik secara parsial maupun secara simultan, baik berdasarkan nilai signifikasi maupun berdasarkan nilai hitung dan nilai tabel. Selanjutnya, aku akan menjelaskan bagaimana sih dasar pengambilan keputusan uji T parsial atau regresi linear berganda ini berdasarkan nilai signifikansi. Nah, dikatakan bahwa jika nilai signifikansi ini lebih kecil daripada 0,05, maka artinya variabel independen X secara parsial ini berpengaruh terhadap variabel dependen Y.
Kesimpulan uji T parsial. Yang pertama ada suku bunga atau X1 dengan nilai signifikansi 0,021. Artinya 0,021 ini lebih kecil daripada 0,05, di mana dapat diinterpretasikan bahwa suku bunga X1 ini berpengaruh terhadap nilai tukar Y. Lalu yang kedua ada inflasi atau X2 dengan nilai signifikansi 0,084. Dapat dilihat bahwa 0,084 ini lebih besar daripada 0,05. Artinya, inflasi atau X2 tidak berpengaruh terhadap nilai tukar Y. Lalu yang ketiga ada neraca perdagangan atau X3. Nah, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi neraca perdagangan ini sebesar 0,184. Artinya 0,184 ini lebih besar daripada 0,05. Di mana dapat diinterpretasikan bahwa neraca perdagangan atau X3 ini tidak berpengaruh terhadap nilai tukar Y. Sekarang kita masuk ke dasar pengambilan keputusan uji T parsial atau regresi linear berganda berdasarkan nilai hitung dan nilai tabel. Nah, jika nilai T hitung ini lebih besar daripada T tabel, maka artinya variabel independen X secara parsial ini berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, sudah dipaparkan rumus mencari T tabel yaitu A per 2 dan N dikurang K dikurang 1. Angka 1,977 ini bisa dilihat di T tabel. Nah, karena kita menggunakan aplikasi SPSS, sebenarnya kita tidak perlu repot-repot mencari nilai dari DF karena pada tabel ANOVA itu sudah diberikan angka DF pada kolom model residual dengan DF 139 sama dengan hasil dari DF yang sudah kita hitung menggunakan rumus yang ada. Lalu yang terakhir adalah dasar pengambilan keputusan uji F simultan atau regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikansi. Nah, jika nilai signifikansi ini lebih kecil daripada 0,05, maka artinya variabel independen atau variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Nah, dengan kesimpulan uji F simultan dengan nilai F itu 5,311. Artinya, suku bunga atau variabel X1, inflasi atau X2 dan juga neraca perdagangan X3 secara simultan tidak berpengaruh terhadap nilai tukar atau variabel Y. Nah, itu saja yang dapat kami paparkan mengenai data statistik, SPSS dan juga running data. Saya mewakili teman kelompok saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.